Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. luar biasa. Sehat Pak, sehat. Ya, kamu dunia. Sebelum pelajaran dimulai, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa dulu. Mas Farhan Razi, ayo memimpin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini siapa aja yang nggak masuk? Mungkin saya absen dulu ya. Ya, Pak. Fahru Rozi, Hadir. Muhaiminan, Mahrus Alwi, Arifin, Iqbal, Dirwan, Enggak hadir, Pak. kemana ini? Sakit, Pak. Sakit. Oh ya udah. Berarti hari ini yang nggak masuk Dirwan saja ya. Ya, Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sudah pada tahu materi hari ini apa? Oh, Belum ya. Oke, jadi materi pada hari ini yaitu perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu perkembangan biakan hewan? Enggak tahu, Pak. Oke, jadi untuk hari ini yaitu perkembangbiakan hewan yang ini generatif. Nah, jadi perkembangan biakan generatif di sini adalah perkembangbiakan seksual yang terjadi secara kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, sedangkan perkembangbiakan generatif ini ada tiga cabang. Banyak banget, Pak. Ya, sedikit kok ini. Ini perkembang generatif. Mungkin Mas Farul Razi bisa diulang apa tadi perkembangan biakan generatif? Lupa, Pak. Lupa. Oke, Ya. saya tuliskan dulu ya. Jadi perkembangbiakan generatif di sini adalah perkembangbiakan seksual yang terjadi antara sel kelamin jantan Antara pes dan men, Pak. dan sel kelamin betina. Bisa diulang Mas Farul Razi, dibaca dulu apa perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan seksual yang terjadi antara sel kelamin jantan dan kelamin betina. Betul sekali. Nah, tadi kan perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ovipar. Apa itu, Pak? Ya, sabar. Ovipar atau dengan kata lain yang bertelur. Nah, di sini ovipar adalah ini cara perkembangbiakan
yang biasanya dilakukan oleh unggas. Oleh unggas atau reptil. Contohnya yaitu ayam, bebek, dan ular. Nah, mungkin Mas Muhaiminan bisa dibaca lagi tentang penjelasan dari ovipar atau yang sering dikatakan yaitu perkembangbiakan saat yang bertelur. Dibaca lagi Mas Muhaiminan. Ovipar atau bertelur. Ya, itu cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas atau reptil. Unggas. Oh, Unggas. Oh iya Pak. Ya. Unggas. tulisannya unggas. Oh iya, salah tadi. Ya, lanjut. Contohnya ayam, bebek, dan ular. Nah, ini perkembangbiakan generatif yang ovipar atau bertelur. Selanjutnya ada perkembangbiakan vivipar atau Sekali Pak, males deh gini. vivipar atau yang sering biasanya melahirkan tanpa langsung bertelur. Oh, Maltek, Pak. Iya Pak. kayak manusia gini ya Pak ya? Ya, itu juga. Apa, Pak? Nah, ini adalah perkembangbiakan yang dilaksanakan dengan cara melahirkan. Nah, itu. Mungkin Mas Arifin tahu contoh dari vivipar? Sapi, Pak. Sapi, betul sekali. Selain sapi apa lagi? Kambing. Kambing. Oke, cukup. Nah, ini masih ada satu lagi yaitu ovovivipar. Yang terakhir ini adalah ovovivipar. Atau bertelur dan melahirkan. Ada yang tahu contohnya untuk yang ovovivipar? Tidak tahu, Pak. Buaya. Tidak tahu. Tahu, Pak. Buaya. Ada yang pertama itu platypus. Apa itu, Pak? Itu hewan sejenis hewan laut. Tahu nggak tahu Pak? Gambarnya Nah. gimana Pak? Ya udah, ini selain platypus ada kuda laut. Ini apa Pak? Di atas meja Pak. Apa? Ya, sebentar. Ini penjelasan ini dulu, setelah itu baru. Nah, ini penjelasan tentang mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, di sini ada perkembangbiakan generatif. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ovovivipar, itu atau dengan cara bertelur seperti ayam, bebek, terus vivipar ada
sapi, kambing, dan ovovivipar ada platypus dan kuda laut. Nah, untuk penjelasannya selanjutnya yaitu untuk yang ovipar atau bertelur. Nah, ovipar atau bertelur ini, nah ini prosesnya, proses perkembangbiakan ayam seperti ini. Nah, proses perkembangbiakannya ini telur yang ini dirami selama 21 hari. Nah, telur ini dirami selama 21 hari dan pada akhirnya menetas. Nah, di sini nanti setelah menetas dalam jangka waktu 3 atau sampai 5 hari itu nanti baru akan kelihatan itu ayam ini tersebut akan kelihatan bentuk jantan atau betina. Nah, selanjutnya setelah itu untuk dalam menuju waktu yang dewasa itu membutuhkan waktu 7 sampai 8 bulan untuk siap dibuahi kembali. Nah, ini mungkin sedikit contoh tentang ovipar atau bertelur. Ini sedikit contohnya seperti ini. Nah, nanti mungkin dari penjelasan ini ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Nah, jadi tugas kalian di rumah itu mencari hewan yang seperti yang tadi, ini berapa hari untuk berkembang sampai ke dewasa dan siap dibuahi lagi. Nah, nanti tugasnya per kelompok saja, yaitu Mas Arifin, Mas Minan, sama Mas Alwi. Terus kelompok 1, kelompok 2-nya Mas Rozi, Mas Miftah, sama Mas Iqbal. Nah, nanti untuk kelompok Mas Minan ini mencari yang vivipar. Terus kelompok yang Mas Farrozi itu mencari ovovivipar. Nah, dan minggu depan itu nanti teman-teman semuanya maju dan mempresentasikan hasil yang Anda kerjakan gitu. Paham ya? Oke, jadi untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Untuk Mas Fahru Rozi untuk memimpin doanya sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi husrin illadzina amanu wa amilus solihati saubil haqqi wa tawasau bis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.